Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Aceh Singkil. Nah, hari ini kami sedang berada di lahan salah seorang petani Aceh Singkil, yaitu Bapak Rasidin Kombi. Nah, kunjungan kami kali ini adalah untuk melihat bagaimana cara pembuatan pupuk organik dari pabrik kelapa sawit. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita simak lebih jelas bagaimana cara pembuatan pupuk organik dari pabrik kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para petani dimanapun Anda berada. Kebetulan sini kita dari Gabrotan Surya Hortikultura, Desa Tanambaka, Kecamatan Gumuna, Kabupaten Aceh Singkil, yang sering memanfaatkan limbah ataupun dari PKS, pabrik kelapa sawit. Yang terutama inilah jangkos ataupun tandan kosong. Ini yang sering kita pakaikan untuk pupuk organik ke berbagai macam tanaman. Ini salah satunya. Yang kedua, ini adalah namanya solid. Nah, ini solid hasil presan minyak CPO dari PT pabrik kelapa sawit atau PKS. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ada abu ketel. Abu ketelnya itu kalau di pabrik dibilang sisa pembakaran. Ini disebut dengan abu ketel. Ini juga salah satu bahan yang ketiga yang sering kita pakaikan di dalam tanaman kita. Yang ketiga, yang keempat adalah jangkos. Dan kosong yang tadi yang kita ini dia yang sudah kita biarkan selama 3 bulan lebih. Jadi kalau kita tidak lakukan fermentasi, dia agak lama untuk menjadikan proses bisa layak pakai. Karena kalau tidak, dia seperti ini, tidak bisa kita fungsikan. Oke. Ada satu lagi yang limbah PKS itu yang sering kita pakai, itu adalah hasil airan presan air itu, namanya solid cair. Itu ada di kolam, biasanya di pabrik. Jangkos, ini jangkos yang kita tunjukkan sebelumnya. Sekarang sudah kita susun di dalam satu tempat. Bahan-bahannya adalah terpal plastik, dolomit, sama abu solid, sama E4. E4 ini nanti kita masukkan ke dalam tong itu. Nah, takarannya 1000 liter. Inilah dia proses penyiramannya. Nah, kita siram sekitar usahakan setengah jam. Dengan ini sekitar kapasitas 1,5 ton. Kita usahakan penyiram itu setengah jam, karena biar airnya meresap ke bawah. Setelah airnya meresap ke bawah, kira sudah basah, yakin kita keliling sudah basah, maka kita lakukan penutupan ataupun bungkus supaya proses pembusukannya lebih cepat. Itu usahakan jangan keluar udaranya, kedap udara. Nah, biasanya ini kita lakukan selama 3 bulan, dia nanti hasilnya persis seperti tanah yang sudah gembur. Humusnya itu cantik gitu. Itulah yang biasanya kita manfaatkan untuk tanaman budidaya cabai, jagung, semangka, bawang, dan lain-lainnya. Setelah kita lakukan proses dari awal tadi jangkos yang kita lakukan fermentasi itu selama 3 bulan, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, seperti tanah yang sudah lebur, cantik sekali. Inilah kita gunakan. Nah, di samping ini sebetulnya sudah bisa kita lakukan untuk berbagai macam tanaman. Dari hasil dari pupuk PKS tadi, limbah PKS tadi, itulah ini bukti nyatanya. Ini tanaman jagung saya sekitar 1,5 bulan. Sama ini yang kita tanam sebelah kanan ini adalah jagung apapun lokasi yang kita lakukan penyiraman pakai limbah solid ataupun abu jangkos atau abu ketel, semua itu terdiri dari hasil dari PKS, pabrik kelapa sawit. Nah, yang di sebelah kiri saya ini kebetulan ini tidak ada diperlakukan, tidak ada diberi hasil dari pupuk organik dari PKS tersebut. Ini hanya mengalamkan dari pupuk kimia. Nah, kita bisa bandingkan. Umur penanaman sama, tapi dengan hasil yang kita nampak sekarang ini sudah hampir 1 meter tingginya. Sementara yang
Yang sebelah kiri saya itu hanya paling 20 cm atau 30 cm. Itulah tadi pembuatan pupuk kompos dari pabrik kelapa sawit. Luar biasa manfaatnya, mudah pembuatannya, dan yang pasti murah. Jangan lupa terus ikuti, like and share, dan subscribe channel kami PAS Petani Aceh Singkil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.